Hai Sobat Berbudi, jumpa lagi di YouTube channel Berbudi TV. Kali ini saya mau ngajak kalian untuk melihat keseruan Indonesia Research and Innovation Expo 2022 atau Inari Expo 2022 yang mengusung tema Digital Blue and Green Economy, Research and Innovation of Food and Energy Sovereignty. Inari Expo 2022 ini, kita juga bisa belajar mengenai flora dan fauna khas Indonesia. Salah satunya adalah di booth milik Kebun Raya Bogor ini. Di sini kita bisa membeli anggrek untuk menambah koleksi tanaman hias kita. Selain itu juga ada tanaman hias lainnya seperti monstera dan juga janda bolong dan juga tanaman-tanaman lainnya. Dan di sebelahnya ada Animalium atau Animal Science Center. Ini adalah sebuah wahana atau sarana untuk belajar mengenai satwa atau fauna khas Indonesia. Seperti di sini ada burung kakatua dan juga ada terarium untuk memelihara satwa. Yuk kita explore lebih banyak lagi di Inari Expo 2022. Ya, sekarang saya sedang berada di depan mini stage dan di sini itu lagi ada perhelatan ASEAN India Startup Festival 2022. Di sini banyak sekali berbagai lembaga dan perusahaan-perusahaan yang memamerkan karya terbaik mereka. Yuk kita lihat satu persatu. Booth Badan Pusat Statistik atau BPS. Di sini itu terdapat wahana-wahana interaktif. Salah satunya adalah spin the wheel ini. Jadi di sini kita bisa belajar mengenai statistik dan juga bisa sambil bermain dengan permainan yang disediakan di sini. Event ini juga mendukung UMKM. Salah satunya adalah di booth ini. Jadi banyak sekali hasil olahan atau inovasi pengolahan pangan dari UKM yang dihadirkan dan ditawarkan di sini. Nah, di area ini adalah ASEAN India Startup Festival 2022 dan ternyata bukan hanya antara Indonesia dan India, tapi juga menghadirkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ya, sekarang saya sudah berada di depan main stage atau panggung utama yang saat ini sedang ada pengenalan laboratorium dan sosialisasi e-layanan sains BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kita bisa mengenal lebih jauh mengenai layanan ini dan tentunya juga untuk mendukung aktivitas riset dan inovasi yang ingin kita lakukan dengan mendapatkan fasilitas dari BRIN ini. Halo Sobat Berbudi, kali ini saya sedang berada di salah satu booth yang ada di Inari Expo 2022, yaitu booth dari Universitas Negeri Malang. Ya, kita pada event Inari ini membawa hasil-hasil penelitian sama pengabdiannya dosen-dosen kita di UM. Nah, salah satunya ini adalah alat pembangkit listrik tenaga angin, di mana yang kita modifikasi di bagian bilah turbinnya. Ini kita bilah turbinnya menggunakan tipe helix, di mana dengan turbin ini kita dapat mendapatkan angin dari segala arah, jadi nggak cuma dari satu sisi, seperti itu. Nah, Sobat Berbudi, sekarang saya bersama Pak Wisnu dari BRIN yang ingin menjelaskan mengenai teknologi atau inovasi terbaru dari BRIN, yaitu anti radar. Kita saat ini membutuhkan sebuah teknologi mineral yang intinya pada saat kita melakukan perlayaran, terutama di angkatan laut, angkatan udara, kemudian di angkatan darat, itu yang sampai saat ini memang belum pernah ada di Indonesia, itu adalah teknologi steel. Nah, teknologi steel itu ternyata dapat dilakukan atau dibuat dari bahan yang disebut dengan smart magnetic. Ya, dari smart magnetic itu kita bisa membuat pigmen yang disebut dengan pigmen anti radar.
Sehingga nanti dari pigmen itu kita bikin sebuah cat atau dalam bentuk paint ya, di sini anti radar paint nanti ya, namanya cat anti radar. Itu bisa menghilangkan objek dari pantauan radar, sehingga pada saat untuk strategis pertahanan memang itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Nah, pada saat kesempatan ini kan kita ingin mencoba menyampaikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada terutama yang stakeholder yang berkaitan dengan teknologi alutsista ini bisa memanfaatkan teknologi-teknologi anak bangsa yang bisa digunakan oleh memperkuat alutsista yang ada di kita ini. Periksa fungsi ginjal, deteksi dini gitu di rumah sakit, karena apa, biaya ini sangat tinggi sekali di rumah sakit itu, sehingga kita agar terjangkau oleh masyarakat itu bagaimana. Nah, ini kita ceritanya seperti ini, sehingga kita bisa menciptakan alat ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat nah ini contoh, kita sudah ada di aplikasikan di rumah sakit, yaitu RSKB Anur di sana ya. Nah, ini contoh hasil pemeriksaan renograf. Waktu periksa gini ya, pasien yang sudah mencoba alat pasien ya, kita sudah ribuan pasien. Wow. Biasanya kita itu di pameran ini itu mengadakan sosialisasi dengan periksa gratis pengunjung itu. Satu harinya itu 20 orang. Ini hasilnya. Kemudian kalau ini adalah ginjal normal ya, yang kiri, sedangkan yang ginjal kanan ini sudah mengalami gangguan tidak berfungsi. Tetapi ini bisa diobatin. Dengan hasil ini kita tahu mana ginjal yang masih bagus, mana ginjal yang tidak bagus. Atau dua-duanya bagus, atau dua-duanya tidak bagus. Jadi lebih fokus nanti untuk Iya. pengobatannya, ginjal yang mana yang harus diobati. Ya, gitu. Teknologinya ini menggunakan radiasi atau apa? Oh, kita obatnya itu menggunakan yodium 131, bisa ukuran ya. Bisa menggunakan TC99 DTPA. Nah, awalnya ini kita tuh mempelajari dengan gamma kamera. Nah, gamma kamera karena harganya mahal, buatan luar negeri, investasinya tinggi, dosisnya pun juga besar. Kalau ini dosisnya kecil, lebih kecil. Nah, kalau ada orang tanya, Mas, apa nggak bahaya ya radiasi? Ya gamma kamera aja nggak bahaya, apalagi ini, gitu loh, dosisnya kecil. Obatnya sama, cuman dosisnya yang kecil. Maka dengan deteksi dini gangguan ginjal ini dapat mengurangi potensi gangguan gagal ginjal di Indonesia. Nah, harapannya itu seperti itu. Dan kita bisa menolong banyak orang kalau alat ini bisa digunakan di rumah sakit yang jangan tipe A gitu, tapi tipe C atau di poliklinik itu kayak X-ray itu loh. Itulah tadi penjelasan mengenai teknologi nuklir yang salah satunya dimanfaatkan untuk kesehatan. So, kita eksplor lagi lebih banyak hasil riset dan inovasi di Inari Expo 2022. Inari Expo 2022 juga turut menghadirkan beragam hasil riset dan inovasi dari generasi muda penerus bangsa, yaitu dari ajang National Young Inventors Award dan LKIR. Seperti apa hasil riset dan inovasi yang mereka hasilkan? Yuk kita cari tahu bersama. Ya, sekarang saya sedang berada bersama salah satu pelajar berprestasi dari SMP Negeri 1 Jetis Ponorogo, yaitu Mikaela. Inovasi yang dibikin Mikaela ini apa nih? Mungkin bisa ceritakan teknologinya. Jadi inovasi ini adalah namanya Educative Game Running Snakes. Jadi ini sebuah papan bilangan yang membantu anak berkebutuhan khusus lebih paham akan matematika, kakak, gitu. Mungkin bisa dicoba Cara dipraktikkan. penggunanya? Iya. Baik. Di sini pertama-tama kita nyalain dulu nih alatnya. Setelah itu kita di sini LCD-nya menyala ya, Kak. Kita tekan tombol warna merah ini yang berfungsi untuk menggerakkan wadah dadu dan menuangkan dadu secara otomatis.
Baik, setelah itu di sini tertera angka 4 dikurangi 3. Maka kita gerakan pion ini sesuai dengan angka yang ada di sini nih. 1, 2, 3, 4. Karena dikurangi 3, jadi kita mundurkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Di sini sisa 1 angka. Maka bisa dikoreksi, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jawaban benar. Luar biasa, tetap semangat. Gitu Kak. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu stand LKIR, yaitu bersama Satria dan Salman. Dari mana? Dari SMP Negeri 1 Cilacap. Dari hasil penelitian Satria dan Salman ini, apa nih inovasinya? Mungkin bisa diceritakan kepada kita. Jadi penelitian kami itu judulnya ada pemanfaatan bonggol pisang sebagai biofilter cemaran mikroplastik, Pak. Jadi bonggol pisang ini dijadikan biofilter untuk menyaring mikroplastik yang ada pada perairan. Jadi bonggol pisangnya ini diiris dulu gitu ya? Iya, Pak. Dan untuk penerapannya menggunakan alat apa yang mungkin bisa Jadi ini hanya sekedar alat bantu aja sih, Pak. Jadi penempatannya nggak harus menggunakan alat seperti ini. mungkin kayak ditaruh di pipa ya untuk menyaringnya gitu? Iya, Pak. Jadi pemakaiannya hanya tinggal diiris saja gitu, apakah perlu dikeringkan dulu bonggol pisang? Jadi bonggol pisang ini pertama dicuci dulu untuk menghilangkan getah-getahnya, lalu dikeringkan dalam suhu ruangan. Jadi tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Bukan hanya melakukan riset dan inovasi, BRIN juga sudah menghadirkan startup atau perusahaan pemula berbasis riset, sehingga hasil-hasil riset tersebut bisa dikomersialisasikan dan juga mendukung perekonomian nasional. Congratulations, and I just want to share one information that Netra is going to launch their satellite from India, I think the next month, November. Congratulations. Thank you very much. We're capturing this special moment. Please give a round of applause, ladies and gentlemen. This is our first winner of Asia India Startup Festival 2022. Netra representing Startup Indonesia. Ya, itulah tadi keseruan acara Indonesia Research and Innovation Expo 2022 atau Inari Expo 2022. Sangat menginspirasi untuk kita terus berinovasi demi kemajuan negeri ini. Ikuti terus vlog selanjutnya hanya di YouTube channel Berbudi TV. Sampai jumpa.